Mari kita bicarakan yang baik-baik saja.
melakukannya untuk memperlakukan ayah saudara dengan simpatik apabila saya membawanya ke rumah sakit jiwa. Terima kasih sudah bersimpatik dengan ayah saya, dokter. Tapi apakah dokter tahu? Ayah saya tetap meragukan berita itu. Ayah saya tetap ragu bahwa kapalnya itu telah tenggelam. Padahal seorang kapten kapal pencari mutiara melihat kapal ayah itu nungging, hancur seluruhnya. Terjadi 2 pekan setelah badai. Dia menghampiri dan memastikan kapal siapa yang tenggelam itu. Tapi ayah saudara sudah mendengarnya. Tentu saja, dokter. Jika dokter ingin tahu, ayah saya adalah orang yang pertama mendengar berita itu. Tapi ia tidak mau percaya, dokter. Ia tidak mau percaya dan ia terus begitu. Hingga ayah saya menjadi gila. Iya. Saya paham dengan keadaan ayah saudara. Apakah ia berbahaya? Tenang, dokter. Ia selalu tenang. Ia hanya akan berjalan hilir mudik saja waktu malam. Tapi, dokter, apakah dokter akan datang pada malam hari ini juga? Iya. Tepat 20 menit setelah saya pergi dari sini, saya akan kembali lagi dan saya janji. Lalu apakah dokter tahu jalan ke rumah kami? Tentu saja saya tahu. Tapi Tenang saja, dokter. Pintu depan akan saya biarkan terbuka untuk dokter. Saya dan adik perempuan saya akan menunggunya di sini bersama dia, ayah saya yang gila itu. Tapi, dokter, tak ada seorang pun yang tahu menau dalam persoalan ini. Maksud saya, hal ini bukan atas anjuran saya, dokter. Hal ini juga bukan kemauan saya. Jadi adik saya jangan sampai tahu bahwa... Iya. Tapi lagi-lagi saya masih belum paham, saudara. Apakah sekali lagi ia berbahaya? Sudah saya katakan, bukan, dokter. Ia selalu tenang, sangat tenang. Tapi ia bisa berbuat apa saja bila ia tahu bahwa... Percayalah. Saya tidak akan membuka mulut pada hari ini. Saya hanya dijaga-jaga kalau... Tunggu, dokter, tunggu. Ada yang harus saya katakan kepada dokter. Alasan kenapa saya panggil dokter. Alasan kenapa akhirnya ayah saya menjadi gila. Ayah saya adalah seorang kapten kapal pengangkut kopra. Sebagaimana kakek saya. Rencananya akan belajar 2 tahun. Tapi perpisahan kami menjadi 4 tahun. Terlambat 2 tahun bagi ayah saya untuk kembali pulang. Ia dan 6 orang lainnya mengikuti ayah terombang-ambing di lautan teduh. Lalu mereka mulai menemukan sebuah pulau terpencil, dokter. Dan di dalam pulau itu, mereka dijemput oleh orang-orang Hawaii. Tapi, dokter, apakah dokter tahu? Dari ke-7 orang itu, hanya 4 orang yang kembali ke Jawa. Mereka adalah ayah, Ilyas, Karto, dan Kanaka. Tidak lebih dari 4 orang itu. Dan bagaimana ketika orang itu nasibnya gimana? Mungkin mereka mati kafiran, dokter. Begitu cerita yang kami dengar. Namun ada pula bisikan, kalau mereka dijagal, lalu mereka dimakan. Lain dari itu, kenapa harus dipusingkan? Hal itu juga sangat betul perlu untuk dipusingkan. Kita kembali saja pada kebenaran ya. Ayah membawa ketika orang itu kemari. Saya hampir tak mengenal ayah lagi. Rambutnya telah putih. Lalu untuk ketiga orang lainnya itu yang ikut ayah, mereka seperti binatang. Sama saja seperti ayah saya. Mereka itu edan. Cukup sekian kebenaran dari cerita Tunggu itu. sebentar, dokter. Ada lanjutannya cerita itu. Lalu ayah saya mengambil saya ke depan orang-orang itu. Mereka mulai menceritakan impiannya. Mereka mulai menceritakan kisahnya. Bahwa di hari kedua mereka tinggal, mereka menemukan sebuah teluk, dokter. Dan di dalam teluk itu, mereka menemukan sebuah kapal. Seperti yang orang tahu, Karto itu, dokter. Karto itu sangat jago dan betah menyelam. Lalu ia menyelam dan ia menemukan 2 buah peti. Sekarang coba teka, dokter. Apa yang mereka temukan? Peti. Ya. 2 buah peti. Benar, dokter. Saya kira di dalamnya ada sebuah harta. Bangga sekali,
bukan? Akan kepercayaan juga tertanam pada mata dokter. Tentu saja harta. Lalu mereka mengangkat harta itu ke daratan. Dan selebihnya bisa dokter terka juga. Perhiasan, manikam, zamrud, berlian, tak terbatas tentu saja. Lalu kenapa sebuah mimpi harus dibatasi? Lalu bagaimana? Lalu mereka mulai gila. Mereka mulai lapar. Mereka mulai dahaga, dokter. Ketika ayah saya sadar apa yang terjadi pada mereka, mereka harus melakukan sesuatu. Sebelum mereka memperan otak mereka, melupakan segalanya. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan Benar sekali, dokter. menanam harta itu. Gampang, bukan? Lalu ayah saya menanam harta itu di pulau itu, dokter. Lalu ayah saya membuat peta dengan arang kayu hingga mereka dijemput oleh orang-orang kawan. Tapi apakah dokter tahu? Peta itu bukan sekedar khayalan, dokter. Peta itu benar-benar ada. Peta-peta itu benar-benar ada, dokter. Iya, buktikannya pada saya. Tunggu sebentar. Lihatlah ini, dokter. Lihatlah, dan dokter akan percaya juga. Gila betul. Ini sangat menarik. Saya kira harta itu terletak di Tempat tanda silang. sebentar. Ini tanda tangan siapa? Itu adalah tanda tangan Kanaka, dokter. Ia tidak bisa menulis. Dan yang di bawah itu, apakah tanda tangan saudara? Benar sekali. Sebagai ahli waris dari rahasia dendam itu, rencananya saya akan pergi berangkat, dokter, untuk mengambil harta itu. Apa dokter tahu? Setelah rumah ini digadaikan oleh ayah untuk memberkahi Marlini itu, rencananya saya akan pergi berangkat untuk mengambil harta ini, dokter. Saudara ingin berangkat Tentu saja. dengan kapal Marlini yang telah tenggelam itu. Benar sekali, dokter. Tiga orang lainnya itu udah layak. Hanya ayah dan Ilyas yang tahu tempat perjalanan di pulau itu. Dan saya juga tahu, dokter. Sebagai ahli waris dari rahasia terendam itu, saya tahu, dokter. Tapi saya tak jadi pergi. Begitu juga dengan ayah saya. Karena saya tak tega untuk meninggalkan ibu sendirian saat sakit bersama ayah saya yang gila itu. Jadi saudara ingin pergi. Tentu saja, dokter. Kalau begitu saudara, percaya dengan adanya harta itu. Tentu saja. Bagaimana saya bisa mencegahnya? Hingga kematian ibu saya, lalu ayah saya menjadi gila, dokter. Supaya percaya, ayah saya memberikan saya sebuah bukti. Bukti ini ia sembunyikan dari ketiga orang lainnya. Orang itu tidak tahu bahwa ayah menyimpan harta ini. Lihatlah, dokter. Lihatlah. Permata tulen. Iya, benar sekali, dokter. Dokter ingin percaya juga, bukan? Lihatlah, batu merahnya khas orang-orang Samoa. Tidak bisa ditemukan dimanapun, dokter. Apakah saudara telah menelitinya? Tentu saja, dokter. Saya seperti orang tolol saja. Ya, mungkin inilah, dokter. Inilah alasan kenapa ayah saya menjadi gila. Apakah dokter tahu? Rumah ini yang dulunya digadaikan untuk mempergi Marlini itu sudah jatuh pada batas waktunya. Saya tak bisa membayarnya, dokter. Jika ingin pindah, saya dan adik perempuan saya tak bisa membawa ayah pergi. Lalu juga adik perempuan saya juga akan segera menikah. Saudara Darko, mari kita kembali saja ke kebenarannya.
Terima kasih atas segala cerita saudara yang cukup menarik itu. Saya hanya berjaga-jaga kalau saya memperlakukan saudara dengan simpatik apabila ia mengingat tentang harta itu di rumah sakit jiwa. Sudah saya katakan bukan? Kalau ayah saya selalu tenang. Tenang saja dokter, jadi dokter bisa tenang. Apakah menurut saudara tepat bila saya mengambil ayah saudara pada malam nanti? Saya kira betul pada malam hari ini juga dokter. Memang para tetangga itu memang jauh. Tapi hal ini demi kebaikan adik perempuan saya dokter. Dokter pasti paham hal itu. Ya, saya paham bagaimana perasaan adik perempuan saudara. Tentunya sangat berat ya bagi dia. Saya akan kembali lagi ke rumah ini pada malam nanti. Sekarang saya harus kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Permisi. Terima kasih dokter. Saya akan menunggunya di sini dokter. Sedang apa kau, Darpo? Bukankah kamu ada di kamarmu? Saya sedang membaca. Lalu saya dengar kau berbicara dengan seseorang dan orang itu pergi keluar. Siapa dia? Bukan ayah kan? Bukan. Ayah ada di atas, di kamarnya. Siapa tadi? Seorang wanita, kenalan saya. Wanita. Tentang apa dia? Kau menyembunyikan sesuatu. Katakan. Seorang dokter. Untuk apa kau membawa dokter ke rumah? Ya supaya aku bisa dapat melihat kebenaran. Supaya dapat aku tanyai sesuatu tentang ayah. Maka dia dokter dari rumah sakit jiwa. Darpo, kau kan tidak. Tidak! Diamlah kau! Bukan begitu. Ini adalah kengerian yang terakhir. Kenapa? Kenapa kau selalu bilang begitu? Apalagi yang lebih ngeri kalau hal ini terus didiamkan. Saya percaya jika ayah lebih baik pergi dari sini, di mana dia tidak akan melihat laut lagi, di mana dia tidak akan melihat kapal dan harta yang tidak akan pernah datang itu. Saya percaya itu. Kau tidak percaya, Darpo. Kau tahu bahwa dia akan mati jika dia tidak hidup di dekat laut lagi. Dan kau tahu Umar akan menuntut uangnya, bukan? Apa itu bukan apa-apa. Kita ini tak bisa bayar. Kemarin beliau datang dan berunding dengan saya. Ia mengatakan bahwa rumah kita ini sudah dapat disitanya dari sudut manapun. Caranya ia bicara seolah-olah kita ini penyewa saja. Laknat dia itu. Ya, kecuali Apa? kalau ayah dibawa pergi dari sini. Mengapa begitu? Baginya ayah itu apa? Kemarin Umar bilang, para tetangga kita itu takut tadi. Mereka takut saat mereka melewati jalan di depan sana. Mereka takut tadi saat ayah berjalan di mudik waktu malam, melambai-lambaikan tangannya ke langit. Mereka takut. Bahkan mereka mulai berbisik bahwa rumah kita ini berhantu. Bahkan si Umar juga takut. Ayah bisa saja membakar rumah ini atau melakukan hal yang membahayakan lainnya. Tapi kau katakan pada Umar bahwa pikiran itu tolol sekali, bukan? Ayah selalu tenang-tenang saja. Lalu apa gunanya mengatakan kalau mereka juga takut dan percaya juga? Saya juga berulang kali takut tadi. Saya juga takut. Takut apa, Darpo? Tentu saja saya takut dia. Ayah, takut dia dan laut yang selalu diteriakinya. Takut pada laut yang laknat. Takut pada laut yang merampas tanganku ini. Hingga aku menjadi perusak tak berharga. Kau tidak bisa menyalahkan ayah atas nasibmu yang malang. Kenapa? Kenapa tak bisa? Kau
kecuali saya menjadi pelaut sombong macam dia. Kau pahit, Darmo. Kau kejam. Hal itu sudah lama terjadi. Mengapa kau tidak bisa melupakannya? Lupa? Asal ngomong saja kau. Kalau Tomo sudah pulang dari kapalnya, kau akan kawin dengan dia. Meninggalkan kehidupanmu yang biasa. Menjadi istri kapten seperti halnya ibu kita. Saya harap kau bahagia. Itu saja, Nani. Dan kau akan tinggal bersama kami, Darmo. Dan ayah Lalu apa? Apa kau akan bagi suamimu itu dengan orang gila dan orang buntu macam saya? Tidak, Nani. Tidak. Saya harus tinggal di sini. Rencana saya sudah perempat jadi. Rencana? Rencana apa maksudmu? Rencana yang akan membebaskan saya dari belenggu kegilaannya itu. Kemarin ke Marjata, dia mengatakan bahwa saya bisa tinggal di sini, bebas sewa sebagai penjaga. Ya, itu bila apa? Bila saya bawa pergi ayah dari sini, di mana dia tidak akan membahayakan dirinya ataupun orang-orang yang lain. Tidak, jangan, Darmo. Demi mendiang ibu kita. Kenapa kau selalu bilang ibu sih? Jangan, demi mendiang. Diamlah, diam! Ibu telah lama mati. Apakah jiwanya yang telah mati itu akan kau panggil lagi kemari untuk diteriaki dan diremuki? Darmo. Nani, maafkan saya. Saya tidak maksud begitu. Kemarin bilang, dia akan memberikan saya 15 juta jika saya mau menjual rumah ini kepadanya. 15 juta? Itu kan harga yang lebih besar daripada gadai rumah ini. Persoalannya bukan perbandingan, tapi apa yang saya dapat kontak untuk kemerdekaanku, untuk rencanaku. Jadi itu sebabnya Ira menginginkan ayah pergi. Bangsat dia. Dia tentu tahu surat warisan ayah. Tentu saja dia tahu. Itu saya ceritakan kepadanya. Tampak kejinya lelaki itu. Bukan begitu. Seandainya hal itu terjadi, saya akan membaginya pada kau separuhnya untuk biaya kawinmu. Wong sialan. Kira saya mau menyentuhnya. Itu kulakukan untuk adilnya. Saya mau membaginya pada kau. Han, kau berusaha untuk menyuap saya. Tidak, itu adalah bagianmu dengan segala kejujuranmu selama ini. Kau lupa bahwa saya juga ahli waris dari rahasia terpendam itu. Jadi saya akan cukup kaya dan bermurah hati untuk membaginya pada kau. Darmo, kau sakit, kau ganjil. Tidak ada harta apapun di sini, Darmo. Sadarlah. Kau tidak akan berbicara seperti ini jika kau sadar. Lebih baik kita pergi dari sini. Biar umat kita rumah ini, Darmo. Kau, saya, dan ayah. Kita beli pondok kecil di tepi laut. Supaya ayah bisa... Bisa apa? Bisa bermain dengan saya? Membisikkan impiannya, lalu ia bisa mengejek saya yang buntung ini. Tidak, Nani. Tidak. Saya harus tinggal di sini. Untuk malam ini juga akan kutenggelamkan mimpi-mimpi itu untuk selama-lamanya. Jadi, kau telah melakukannya? Tentu saja. Dan kau terkutuklah kau telah menjual ayah. Dia lebih baik lenyap dari laut. Tapi kau telah menjual dia. Diamlah kau. Diamlah. Tutup mulutmu itu. Dengarkan saya dengan kedua telingamu itu. Lihatlah peta pulau ini dengan tanda siram di dalamnya. Saya menyimpannya bertahun-tahun. Ayah mengajari saya untuk berharap hari demi
Tapi ketika harapanku lenyap, saya tak kuasa untuk membunuhnya. Dan ini namanya gila. Gila, dengar kau. Jadi, ini sebabnya kamu benci ayah? Tidak, bukan begitu. Ya memang aku benci dia. Dia yang telah mencuri otakku, dan aku akan membebaskan diri dari kegilaannya. Tidak, Dan. Kau bicara seolah-olah... Seolah-olah saya gila. Kau memang benar. Saya memang gila. Tapi saya tidak mau gila lagi. Seperti kata dokter, saya akan membebaskan diri untuk fakta-fakta itu. Sekarang, dokter dari rumah sakit jiwa itu sudah berangkat kemari untuk menjemput ayah. Ahoy! Sedang berpikir bahwa saya gila, bukan? Berpikir selama 3 tahun kapal Marlini telah tenggelam. Tidak, ayah. Tidak. Saya... Jangan, Ustaz. Kau yang telah kuputuskan untuk menjadi ahli waris malah berencana menyingkirkan diriku. Rencana jelaskan ayahmu ke dalam penjara. Tidak, ayah. Dan kau anak manis, kau anak ibumu. Apakah ayah berpikir bahwa saya... Anak dusta di matamu. Aku baca di sana. Kutuk kau. Ayah jangan, ayah. Cepat berikan peta itu. Ayah keliru. Aku mempercayainya, ayah. Ayah. Ayah keliru. Ada dusta di matamu. Aku baca di sana. Aku kutuk kau. Ayah tenanglah. Kita duduk saja. Biarkan ayahmu anak manis. Dia percaya, bukan? Dan ayah tidak mau ada pengkhianat di rumah ini. Mengejekku dan mengatakan ini semuanya omong kosong. Dia telah mengejek dirinya sendiri. Menganggap dirinya ini semuanya omong kosong. Ayah keliru. Aku mempercayainya, ayah. Ya, sekarang kau akui. Siapa yang tidak mempercayai matanya sendiri? Maksudnya, mataku. Kau tidak melihat kapal itu. Kau pun tidak mendengar aku memanggilmu. Aku mendengar teriakan, ayah. Tapi melihat apa? Mendengar apa? Ya, kini hukumanmu pengkhianat. Kapal itu, Marlini, telah kembali dari Laut Jawa. Kembali, seperti yang ayah janjikan. Ayah tenanglah. Tidak ada apapun di sini, ayah. Kapal itu kembali setengah jam yang lalu. Syarat bermuatan emas. Tidak ada sekuping karang pun badannya. Kapal itu membongkar saunya tepat ketika aku menyuruhnya. Marlini, tapi bagaimana ayah tahu? Tidak mengenal kapalku sendiri. Kau sudah gila dan bohong. Tapi pada suatu malam, seorang kelasi telah menemukan kapal ayah hancur. Tidak benar. Di tengah terang bulan seperti sekarang, masih ingatkah kau sinyal yang aku berikan kepada Ilyas bila merapat di waktu malam? Sinyal. Cahaya merah hijau di puncak layar, ayah. Kalau begitu, lihatlah ke atas. Kau dapat melihat dengan jelas dari sana. Lihatlah sendiri. Dan sebutlah ayah gila. Ayah, ayo kita duduk saja, ayah. Aku akan menunggu harta itu. Tapi tidak ada harta apapun, Aku ayah. melihatnya di sana. Yang kau nanti. Ayolah, tidak ada apapun, ayah. Ayo kita duduk saja. Ayo, ayah. Yang kau. Yang nanti. Aku menunggu harta itu. Ya, ayah. Kau memang benar. Cahaya merah hijau di puncak layar sangat jelas seperti siang hari.
namun kini bukanmu pengkhianat. Dari sini, aku melihat Ilyas dan Kanaka sedang berjalan hilir mudik di Geladak. Di tengah terang bulan, sedang memandang padaku. Marilah, marliring, ahoy! Darko, malam ini sangat buruk, Darko. Kau harus menghiburnya. Menghiburnya? Persetan apa yang kau maksudkan? Saya tidak melihat apapun di sana. Aku melihatnya, Nani. Aku melihat kapal itu. Kapal itu tak di sana. Di mata siapapun yang ingin percaya. Kau ini goblok atau buta? Tapi saya tidak melihat apapun, Darko. Tidak ada kapal apapun di sana. Kapal itu ada, Nani. Di tengah bulan benderang. Kapal itu akhirnya kembali. Kau hanya berhalusinasi, Darko. Kau sudah katakan, kau ini si buta yang tolol. Tidak ada kapal. Akhirnya, Nani. Akhirnya kita akan kaya raya. Mereka telah menemukan Skoci. Sedangkan Ilyas, Kanaka sedang berjalan hilir mudik di Geladak. Mereka sedang berlabuh di pantai. Aku mendengar desakan mereka. Ya, ya, aku mendengarnya. Nani, kau dengar juga kan mereka? Apa yang kau dengar? Itu hanya hembusan angin saja. Tapi mereka sudah datang, Nani. Mereka telah berlabuh. Mereka telah kembali seperti yang ayah janjikan. Lihatlah, Nani. Lihatlah. Bagaimana cahaya berubah hijau dan emas. Jauh di bawah laut. Aku tenggelam bertahun-tahun. Darko, tenanglah. Tidak ada yang berubah, Darko. Tidak terlihat apapun di sini. Mereka berjalan perlahan-lahan. Beban mereka seberat 2 peti. Mereka akan segera ke kamar ini. Ya, kau memang benar. Pintu depan sudah saya biarkan terbuka. Untuk mereka. Ya, untuk mereka, ya. Itu mereka, Nani. Kau dengar juga kan? Tidak, Darko. Itu hanya suara tikus yang berlarian. Mereka sudah ada di depan. Masuklah anak-anak. Mereka keberatan membawa peti itu. Lihat, Nani. Lihatlah. Mereka akan segera tiba. Ayolah. Masuk dan selamat datang di rumah anak-anak. Ayolah. Lihat, Nani. Lihat mereka. Selamat datang, anak-anak. Jangan. Anak-anak jangan di sana. Anak-anak jangan di sana. Jangan di depan dia. Karena dia sudah tidak punya hak sekarang. Mari. Ayah. Harta itu akan jadi milik kita. Apa maksudmu, Ayah? Ya, kau pengkhianat. Bukankah Ayah telah melepaskan rumahku? Kau. Sudahlah, Darko. Diamlah kau, Nani. Diamlah. Ayo, anak. Darko! Ayo. Darko! Apa yang kau lakukan pada ayah, Darko? Kau benar-benar terkutuk. Ayah, lebih baik harta itu berada di tanganku. Terkutuk kau, Darko. Lebih baik harta itu berada di tangan orang yang lebih muda. Bantulah, Darko! Apa yang kau lakukan? Baiklah, akan kubantu. Lebih baik Ayah bertemu Marlina saja sana. Ayah! Ayah, bangun, Ayah! Iya. Ayah! Akhirnya harta itu berada di tanganku. Milikku sepenuhnya. Iya.